Ini portofolio saya di aplikasi Ajaib, dan ini portofolio saham saya di aplikasi Peluang. Lalu ada yang bertanya, Bang mana tabungan reksadana? Jawabannya adalah saya tidak punya reksadana, dan saya benci reksadana. Walaupun saya punya dana nganggur yang saya siapkan jika pasar saham rontok, saya benar-benar tidak berniat untuk memarkirnya di reksadana. Karena, yang pertama adalah, 1. Ketika saya menaruh uang di reksadana, berarti saya kehilangan seluruh kendali terhadap uang saya. Setiap keputusan investasi diambil oleh manajer investasi yang mengelola dana tersebut. Sebagai contoh, ketika kita melihat salah satu reksadana terbaik saat ini yaitu Sukorinvest Equity Fund, isinya terdiri dari saham-saham yang sudah cukup mahal. Percayalah, skill kamu dalam memilih saham jauh lebih baik daripada manajer investasi terbaik sekalipun. Reksadana itu ibarat naik mobil. Mengapa kita harus naik angkot yang dikemudikan oleh sopir yang tidak peduli dengan keselamatan kita? Mengapa kita tidak mengemudikan sendiri mobil kita? 2. Salah satu hal yang kurang saya sukai dari reksadana adalah biaya. Jika di saham, kita hanya akan dikenakan biaya jual dan beli saham atau fee broker sekitar 0,1–0,2% dari total transaksi. Maka di reksadana ada banyak biaya yang tanpa kita sadari, seperti biaya pengalihan, biaya manajer investasi, biaya penjualan kembali, biaya bank kustodian, dan biaya-biaya lainnya yang cukup besar. Cuannya dikit, boncosnya banyak. 3. Seperti yang sudah saya katakan bahwa diversifikasi yang terlalu lebar membuat keuntungan kita menjadi tidak maksimal. Biasanya para manajer investasi sudah punya aturan tentang berapa banyak emiten yang dipegang, sehingga mau tidak mau mereka harus memegang saham-saham sampah berkolesterol tinggi, untuk memenuhi kuota jumlah emiten yang dipegang. Sehingga yang dirugikan adalah investor retail. 4. Tidak ada pembagian dividen. Ini salah satu hal yang paling saya tidak suka dari reksadana, yaitu tidak membagikan dividen. Memang sebagian kecil reksadana saham membayar dividen walaupun dengan angka yang sangat tipis, setipis dompet kalian. Padahal salah satu seni dalam berinvestasi adalah dengan menerima dividen dalam bentuk cash setiap tahun. Dividen itu ibarat harga yang kita terima dari menunggu capital gain. Bayangkan kamu menaruh uangmu di reksadana yang bertahun-tahun rugi, dan tidak menerima dividen pula. Betapa sakitnya hati ini. 5. Mayoritas reksadana kalah dengan IHSG. Jika kamu melihat ketiga reksadana saham ini, apa yang ada di pikiran kamu? Masihkah kamu menaruh uangmu di saham selama bertahun-tahun namun rugi? Percayalah, tidak ada manajer investasi yang peduli dengan uangmu. Mereka hanya peduli dengan seberapa besar uang yang kamu taruh di produk mereka.